Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Alfandi, NIM 20234050, Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi atau penjelasan materi tentang kebijakan pengembangan koleksi pada mata kuliah Manajemen Koleksi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Gustina Erlianti, S.Hum MIP. Baiklah, kebijakan pengembangan koleksi. Definisi kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan mempertemukan kebutuhan pemakai dengan rekaman informasi dalam lingkungan perpustakaan. Pada proses ini, memastikan bahwa kebutuhan informasi dari para pemakai akan terpenuhi secara tepat waktu dan tepat guna memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dihimpun oleh perpustakaan. Sumber-sumber informasi tersebut harus dikembangkan secara baik sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi perpustakaan dan masyarakat yang dilayani. Azas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, kerelevanan. Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan, sehingga mempermudah pencapaian kinerja perpustakaan dan memuaskan para stakeholder. Pustakawan harus bisa mengantisipasi perkembangan terjadi pada masyarakat pengguna. Yang kedua, fokus on user. Pengembangan koleksi harus ditunjukkan kepada penentuan kebutuhan pengguna. Masing-masing jenis perpustakaan mempunyai pengguna perpustakawan harus bisa membaca kebutuhan berbagai kelompok pengguna yang ada di dalam populasi yang dilayani oleh perpustakaan. Nomor 3, kelengkapan. Koleksi lengkap terdiri dari berbagai banyak jenis atau bentuk maupun subjek atau bidang ilmunya. Tidak hanya terdiri atas buku ajar yang langsung dipakai dalam perkuliahan atau kurikulum saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu yang berkaitan erat dengan program yang ada secara lengkap. Yang keempat, kemutakhiran. Koleksi hendaknya mencerminkan kemutakhiran. Ini berarti perpustakaan harus mengadakan dan mempertimbangkan perpustakaan atau memperbaharui perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, kerjasama. Koleksi hendaknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara perpustakaan, pustakawan, tenaga pengajar, dan mahasiswa. Dengan kerjasama, diharapkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil. Selanjutnya, fungsi kebijakan pengembangan koleksi. 1. Fungsi perencanaan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan berbagai sumber dana. Setelah lebih dahulu mengenal sifat siapa saja yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa saja yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan untuk perpustakaan harus dapat menentukan prioritas pencapaiannya. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi yang kedua yaitu fungsi komunikasi internal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakat sendiri, baik itu pemimpin bidang induk, para penyandang dana, staf induk sebagai pengguna atau calon pengguna potensial, seperti dosen, mahasiswa, guru, siswa, peneliti, masyarakat tergantung pada jenis perpustakaan. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi yang ketiga,
Fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan, saling menginformasikan koleksi berikut rencana pengembangannya. Karena selain bertujuan untuk menghindari pemilikan koleksi yang sama, juga memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi dari berbagai sumber yang relevan dari sumber bahan pustaka yang lebih jelas. Manfaat kebijakan pengembangan koleksi. Manfaat dan fungsi kebijakan pengembangan koleksi menurut Gorman dan Howes tahun 1991. 1. Staf perpustakaan mengetahui dan berkomitmen dengan tujuan perpustakaan, membantu pustakawan mengidentifikasi kebutuhan pemustaka mau jangka pendek maupun jangka panjang, dan untuk membantu penyusunan skala prioritas alokasi dana. Yang kedua, membantu memastikan bahwa perpustakaan berkomitmen untuk melayani semua stakeholder, baik di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, membantu membuat standar dalam melakukan penyeleksian dan penyiangan. Membantu standar dalam melakukan penyeleksian dan penyiangan koleksi. Yang keempat, menginformasikan pengguna, staf dan perpustakaan lainnya mengenai cakupan koleksi yang ada dan memfasilitasi koordinasi dalam melakukan pengembangan koleksi antar institusi. Yang kelima, membantu meminimalisir. Membantu meminimalisir kesalahan dan ketidaksinambungan dalam proses seleksi. Yang keenam, sebagai alat bantu untuk melatih staf baru. Yang ketujuh, membantu menjamin keberlangsungan koleksi secara berkelanjutan antara satu staf dengan staf lainnya. Kedelapan, membantu dalam melakukan evaluasi pribadi staf itu sendiri dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar. Yang kesembilan, membantu memperlihatkan bahwa perpustakaan benar-benar berjalan. Yang kesepuluh, menyediakan informasi untuk digunakan dalam penyusunan anggaran perpustakaan. Yang kesebelas, membantu melakukan efisiensi dalam pembuatan keputusan sehari-hari yang akan membantu staf perpustakaan baru. Yang ke-12, sebagai sarana untuk menangani ketidakpuasan baik dari staf pustaka ataupun pengguna perpustakaan. Selanjutnya, isi kebijakan pengembangan koleksi. Isi kebijakan pengembangan koleksi. Isi kebijakan pengembangan koleksi diawali dengan penjelasan singkat tentang misi perpustakaan dan sasaran yang ingin dicapai, deskripsi masyarakat yang dilayani, dilanjutkan dengan ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama, penjelasan mengenai siapa bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untuk seleksi. Kedua, metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani dan informasi berupa A. Pedoman dan kriteria seleksi. Yang kedua, daftar timbang buku atau review. Yang keempat, masalah khusus didaftarkan dengan detail. Misalnya jenis bahan pustaka yang tidak dikoleksi, berapa X dari satu judul, penjilitan, penggantian buku atau bahan pustaka yang hilang, penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan dibagi atas subjek dan keterangan mengenai prioritas. Yang keempat, penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan dibagi atas subjek dan keterangan mengenai skala prioritas. Tiap bidang subjek disarankan untuk terperinci. Tingkat kedalaman, yaitu koleksi yang sudah ada, penambahan yang sedang berjalan, penambahan yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan program. Bahasa, format yang dibeli atau tidak dibeli, siapa yang bertanggung jawab atas seleksi. Yang kelima, jenis bahan pustaka berserta definisi tiap jenis dan kategorinya. Keterangan masa yang dibeli, mana yang tidak, dan pentingnya bahan pustaka tersebut bagi stakeholders. Yang keenam, hadiah dan cara penanganannya. Yang ketujuh, pinjam antar perpustakaan, jaringan dan bentuk kerjasama lainnya berpengaruh terhadap pengembangan koleksi. Yang kedelapan, kriteria dan tata cara penyiangan. Yang kesembilan, sikap perpustakaan terhadap sensor dan masalah lain yang berkaitan dengan intellectual freedom.